Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Anak-anak sekalian, pada perjumpaan kita sore hari ini sampai pada pembahasan terkait dengan sifat wajibnya Allah yang nomor 17, yaitu sifat kaunuhu hayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu hayyan wa didduhu kaunuhu mayyitan. Wa dalilu ala dzalika dalilul hayati. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah ta'ala halimah tinggi basir Allah kaunuhu pun apa berina Allah hayyan panika zat si'udi. Wajib di dalam haknya Allah yang nomor 17 ialah sifat kaunuhu hayyan. Artinya Allah itu zat yang hidup, selamanya tidak akan pernah mati. Selamanya Allah itu hidup, tidak akan pernah mati. Manusia masih akan mati, hayawan akan mati, tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Allah pasti akan rusak. Tapi Allah tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah mati. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpasrahlah kamu kepada zat yang hidup, tidak akan pernah mati. Jadi kita ini dianjurkan, disuruh untuk pasrah kepada Allah, tidak pasrah kepada orang lain, kepada selain Allah. Tidak boleh memasrahkan diri kepada selain Allah, karena hanya Allah yang kekal selama-lamanya hidup, tidak akan pernah mati. Tidak boleh bergantung pada selain Allah. Kalau kita bergantung pada selain Allah, kita memasrahkan diri pada selain Allah, maka yang kita dapat adalah sebuah kekecewaan. Kalau kita betul-betul pasrah kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah nanti semuanya yang mencukupi. Jadi intinya adalah Allah, kembali pada pembahasan, Allah itu adalah zat yang hidup. Wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Wa didduhu tining sapalika sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu panika berina Allah mayyitan panika zat semate. Sebaliknya atau perlawanan dari sifat kaunuhu hayyan ialah sifat kaunuhu mayyitan, yang artinya muhal. Allah itu zat yang mati. Artinya mustahil kalau Allah itu zat yang mati. Kenapa kok demikian? Ada buktinya bahwasanya Allah itu betul-betul zat yang hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Di sini dijelaskan wad dalilu tining dalil ala dzalika atas ka'disa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mayyitan kaunuhu hayyan dalilul hayati panika dalilnya sifat hayat yang dijelaskan di depan. Apa dalilnya sifat hayat yang dijelaskan di depan? Lau kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Andai saja Allah itu mati,
maka Allah tidak mungkin mempunyai sifat qadiran atau qudrat, tidak mungkin mempunyai sifat muridan atau iradah, tidak mungkin mempunyai sifat aliman atau ilmu. Sedangkan Allah tidak mempunyai tiga sifat tersebut adalah muhal. Buktinya kalau Allah itu tidak mempunyai sifat ilmun, maka Allah tidak mungkin mempunyai sifat iradah. Kalau Allah itu tidak mempunyai sifat iradah, itu sangat mustahil. Kenapa kok mustahil? Berarti kalau Allah tidak mempunyai kehendak, berarti Allah itu lemah. Sedangkan Allah itu lemah, itu adalah mustahil. Kalau Allah itu tidak mempunyai sifat iradah, kalau Allah itu tidak mempunyai sifat hayat, berarti Allah tidak mempunyai sifat qudrat. Kalau misalnya Allah itu tidak mempunyai sifat qudrat, seperti yang dijelaskan di depan di penjelasan sifat wajibnya Allah yang nomor 7, sifat qudrat, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Tidak mungkin adanya makhluk ini, tidak mungkin adanya alam semesta ini kalau Allah tidak mempunyai sifat qudrat. Makanya dengan penjelasan tersebut jelas bahwasanya Allah itu betul-betul mempunyai sifat kaunuhu hayyan. Paham anak-anak? Jadi intinya sifat wajibnya Allah yang nomor 17 ialah sifat kaunuhu hayyan. Artinya Allah itu zat yang hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Adapun perlawanannya adalah sifat kaunuhu mayyitan. Artinya muhal Allah itu mempunyai zat yang mati. Dalilnya sama dengan dalilnya sifat hayat yang dijelaskan di depan. Bagaimana? Andai kata Allah itu mati, maka Allah tidak mungkin mempunyai sifat qudrat, iradat dan ilmun. Sedangkan Allah tidak mempunyai sifat qudrat, iradat dan ilmun, itu adalah muhal, mustahil. Paham anak-anak? Baiklah, kalau sudah paham, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, sehingga kita bisa mengamalkan diri kita sendiri, bisa menyampaikan terhadap keluarga kita, lebih-lebih bisa menyampaikan kepada masyarakat secara umum, secara luas. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa na'udzubika min kulli hali ahlin nar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.